Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dina Aulia, NPM 19751017 dari kelas D3 Agribisnis 5A, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini, saya akan menjabarkan metode pembayaran ekspor. Jenis metode pembayaran ekspor. Yang pertama ada advance payment, cash with order, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Dan yang kedua ada letter of credit, jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah applicant atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang ketiga open account, barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Dan yang keempat ada consignment atau konsinyasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Kemudian pembahasan. Yang pertama, aplikasi dan pembukaan LC. Yang kedua, dokumen utama dalam LC. Yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Bentuk LC. LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk yang pertama, surat atau mail LC, yang kedua, telex atau sable LC, yang ketiga, SWIFT, the Society for World with Interbank Financial Telecommunication. Kemudian ada keuntungan dan kelemahan LC. Yang pertama ada keuntungannya, yaitu antara lain relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importir. Dan yang keempat, eksportir telah terhindar dari risiko kredit dan importir. Yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Kemudian ada kelemahannya, yaitu kelemahan menggunakan LC. Yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Dan yang ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Kemudian, pembukaan LC. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit LC, yaitu yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan fakulta atau jenis mata uang LC. Yang ketiga, jenis LC, apakah reversible, irreversible, atau transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran ekspektasi atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa withhold draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraikan singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. Yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CVR, CIF, dan sebagainya. Yang ke-8, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Yang ke-9, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Dan yang ke-10, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang ke-11, pengapalan sebagian-sebagian atau partai shipment diperbolehkan atau tidak. Yang ke-12, tanggal pengapalan terakhir atau last shipment. Yang ke-13, tanggal jatuh tempo LC atau expire date pembukaan LC. Yang ke-14, jangka waktu penyerahan presentasi dokumen. Yang ke-15, apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex atau sable atau SWIFT. Yang ke-16, yang terakhir yaitu pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Kemudian ada pihak-pihak yang terlibat dalam LC, yaitu antara lain yang pertama adalah pembeli atau importir, yang kedua yaitu penjual,
Yang ketiga adalah bank pembuka atau penerbit. Yang keempat, bank penerus. Yang kelima, bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC. Yang keenam, bank pembayar disebut juga paying bank. Yang ketujuh, bank yang menegosiasi. Dan yang terakhir yang ke-8 yaitu bank yang diminta mengganti pembayaran reimburse. Kemudian ada dokumen utama dalam LC. Dokumen utama dalam LC yaitu yang pertama ada draft, yang kedua commercial invoice, yang ketiga bill of lading, yang keempat packing list, yang kelima polisi asuransi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.